Oke, halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Jadi di video ini saya ingin jawab beberapa pertanyaan dari ada satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan terutama di Instagram ya, terkait saham MCOL. Pertanyaannya kurang lebih adalah kenapa saham MCOL itu dipilih? Kenapa saham MCOL saya pilih waktu bulan September sebagai satu saham yang bagus atau yang menarik? Nah, seperti kita tahu bahwa waktu bulan September itu yang IPO cukup banyak. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, saya perbesar. Nah ini ada IDEA, ada SBMA, ada CMNT, ada RUNS, GTSI, RSGK, MCOL, Oils, GPSO, sama HAIS. Nah, waktu itu yang cukup populer saat itu adalah HAIS. Yang pertama itu adalah HAIS karena ownernya itu baik-baik. Lalu ada yang cukup ramai lagi seingat saya ya, itu ada GTSI tentu saja yang bikin heboh karena langsung ARB, sama RUNS. RUNS ya, yang startup itu saya agak lupa, yang Telkom punya saham di dalam, kalau nggak salah RUNS ya. Ya kalau nggak salah RUNS, saya agak lupa yang mana nih yang si Telkom punya ini. Nah, waktu itu saya bukan prediksi, tapi saya ngasih pandangan saya bahwa dari semua parade IPO ini yang menarik, yang menurut saya menarik itu adalah saham MCOL. Jadi waktu itu saya baca prospektusnya, saya udah lihat beberapa prospektus IPO dan parade IPO bulan September. Yang menarik kurang lebih adalah MCOL. Nah, tapi seperti saya jelaskan di video tentang IPO kemarin, bahwa untuk analisa IPO itu kan ada dua, ada pre-IPO. Jadi ada pre-IPO itu sebelum IPO, sama post IPO. Post IPO itu waktu sahamnya udah listing di market. Nah, kalau saya pribadi lebih suka analisa di post IPO. Kenapa? Karena waktu post IPO kita punya data yang lebih valid, kita punya data yang lebih akurat untuk kita ngambil tindakan. Sementara kalau pre-IPO kan masih ngira-ngira. Contohnya kemarin saya waktu live saya bilang yang menarik itu Bino salah satunya. Secara prospektus dan waktu allotment pun semua nasabah MG saya itu ditolak. Dan kita lihat waktu pooling mayoritas dapatnya 4%. Itu pre-IPO. Analisa pre-IPO-nya udah cakep banget, tapi ternyata waktu post IPO saham Bino, waktu jam 9 pagi aja itu udah kelihatan bandarnya mulai jualan. Maka dari itu saya broadcast kan, bahwa saham Bino udah kayaknya nggak kuat nih, kayaknya bandarnya main short aja, pemain besarnya main jangka pendek aja, dan ternyata bener habis itu runtuh kan. Nah itu yang saya maksud, analisa post IPO itu lebih enak, lebih valid, lebih banyak informasi, lebih ya mungkin bisa dibilang lebih akurasinya lebih tinggi dibandingkan kita analisa prospektus. Nah waktu MCOL saya nganalisa prospektus. Saya lihat bahwa MCOL ini menarik dari sisi underwriternya, dari sisi IPO amount-nya itu menarik untuk saham MCOL. Tapi waktu itu saya masih lihat di post marketnya seperti apa. Dan ternyata waktu itu di post marketnya atau di hari perdagangan yang pertama itu saham MCOL, kalau kita lihat di sini saham MCOL, oke. Nah saham MCOL ini periode dari saya ngambil random ya. Cuma kalau kita lihat dari awal dia listing untuk saham MCOL, ini kisaran tanggal berapa nih? Kita lihat sini aja. F4. Nah, MCOL, MCOL, oke, set, company profile, oke, saham MCOL 7 September 2021 untuk IPO-nya. September berarti 97. Oke. Nah, saham MCOL waktu pertama kali IPO, waktu pertama kali listing, justru underwriternya beli lagi, ya kan? Justru underwriternya belanja lagi. Nah, ini salah satu hal yang menarik. Kalau nanti saya akan buat materi tentang IPO, saya akan share gratis
di channel YouTube saya dalam bentuk series, ya ini salah satunya. Kalau ada satu saham yang dijamin oleh underwriter yang tidak dikenal publik atau bukan underwriter retail, lalu pada waktu post IPO dia buyback, itu sangat menarik. Nah ini MCOL ternyata hari pertama buyback gitu kan. Hari pertama dia listing, dia malah buyback. Retailnya waktu itu dapatnya cukup besar seingat saya. Sekitar 20-30%. Cuma ya akhirnya di buyback di market lagi sama RF. Saya pun nggak langsung masuk pada hari pertama ini, enggak. Saya baru masuk kurang lebih 1.600-an. Dapat average 1.600-an. Saya masih punya sampai sekarang, saya masih pegang sampai sekarang. Nah, terus kenapa akhirnya saya memutuskan untuk masuk? Ya tadi, setelah saya tarik untuk periode yang lebih panjang, misalkan saya tarik sampai sini ya, kurang lebih sampai sini, berarti kisaran Oktober, 14 Oktober lah, 10, 14. Nah, kisaran 14 Oktober, RF-nya masih belanja, underwriter-nya masih belanja gitu. Nah, ini yang membuat saya akhirnya waktu itu, oke, saya berani masuk MCOL, walau waktu itu likuiditasnya belum terlalu lama, walau waktu itu belum terlalu heboh sahamnya karena orang terlalu fokus sama saham IPO lain, ya saya akhirnya berani masuk MCOL. Saya berani masuk MCOL dan saya pun bilang kok ke teman-teman grup alumni saya bahwa saya masuk MCOL. MCOL ini yang paling menarik, pegang 6 bulan juga oke. 6 bulan juga oke. Jadi saya bilang kan, saham yang bagus bukan yang arah setiap hari. Jadi saham IPO yang bagus itu bukan yang arah setiap hari. Kayak gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Terus tujuan buat video ini apa Pak? Buat pamer doang ya kalau punya MCOL di 1.600? Bukan. Tapi kedepannya kalau ada IPO, saham IPO yang bandarnya belum untung atau yang penjamin emisinya itu bukan underwriter yang dikenal publik, tapi dia nge-buybackin terus, nah itu bisa kita jadikan watchlist. Kenapa ya? Bagus gitu. Jadi buat pelajaran. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya analisa dan saya percaya dan saya lakukan di sini, semoga dapat Bapak Ibu terapkan di saham-saham lain. Di saham-saham lain seperti itu. Saham lain ini apa yang bandar belum untung? Kemarin sih ada share di channel Telegram itu ada HICE. HICE itu bandarnya belum untung secara hitungan. Secara hitungan bandarnya belum untung. Terus kapan bandarnya mau untungnya? Ya nggak tahu. Itu timingnya market. Yang bisa kita analisa, oh dari data broker yang kita punya, dari data inventory analysis yang kita punya, HICE ini bandarnya belum untung. That's it, cukup. Sisanya tinggal kita atur strategi, mau dollar cost averaging, mau kita sisihin sejumlah uang kita beli kita simpan, itu terserah gitu kan. Potensi turun Pak, ya bisa aja turun gitu kan, nggak pasti juga naik, ya itulah investasi kan, ketidakpastian kan, kita bertarung dengan ketidakpastian. Saya waktu analisa MCOL pun ya saya ada ragunya ini naik atau enggak, coba ya saya percaya aja apa yang saya analisa, apa yang saya pelajari, ya saya analisa, saya percaya seperti itu. Nah jadi ini satu poin nih di saham IPO teman-teman, tapi analisa pre-IPO boleh, tapi lebih valid analisa di post IPO, which is di jam market ketika dia sudah listing di bursa, itu lebih valid kayak gitu. Jadi buat saham yang udah itu ada apa aja ya, sebentar saya lupa. Yang udah itu kita lihat ada saham CMNT. Ini CMNT ini bagus seingat saya. CMNT, terus ada GTSI, ada RUNS, ada RSGK, ada MCOL, ada Oils dan lain-lain. Nah ini cari aja yang bandarnya belum untung banyak dan dia sudah ada di bawah harga IPO, ya menurut saya itu udah cukup menarik. Tapi perlu dianalisa juga, ini di bawah harga IPO bandarnya udah keluar barang berapa. Nah itu yang kita maksud sebagai inventory analysis, yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti di video series terkait saham IPO-nya. Kayak gitu. Nah, so far yang saya lihat menarik itu so far ya, yang umurnya mungkin bakal panjang nih ya, saya lebih ngomongnya ownernya atau emitennya itu serius mau ngembangin di bisnis dari IPO, bukan cuma bayar utang buat IPO atau nyari duit dari satu lembar kertas saham ini, tidak. Yang serius adalah depo itu menurut saya buat jangka panjang, cukup panjang, itu cukup menarik untuk saham depo. Untuk saham depo itu pertama. Lalu setelahnya MTEL saya masih no comment. Bino
Eh, bandarnya sih belum untung, cuma entah broker summary-nya aneh banget. Jadi saya waktu itu putuskan untuk oke, Bino kurang oke ternyata. Walaupun waktu pre-IPO bagus banget, allotment dapat dikit, segala macamnya bagus deh, syarat-syarat ARA berkali-kali. Tapi ketika di post IPO tidak seperti itu. Oke, selanjutnya yang cukup menarik kalau mau sabar ya, ini ada GTSI. Kalau GTSI, jujur saya nggak ngikutin kasus yang apa yang disita sama negara, yang ada lagi kena kasus sama Sri Mulyani dan segala macam. Saya nggak ngikutin GTSI. Cuma di luar kasus itu, ini GTSI ini cukup menarik. Kenapa ya? Karena tadi kalau kita cek di sini. Nah, kita cek di sini buat GTSI. Ini saya bukan pom-pom, saya juga nggak punya GTSI. Cuma yang saya tahu GTSI itu di sini sepanjang ini kita lihat dari tanggal berapa ini? 9.13. Sebentar. Oke, GTSI. Oke, 9.13. Oke, sampai sekarang itu RB dan RS-nya belanja. Kalau waktu itu saya bilang ada yang kita kenal dengan yang namanya free float kan, real free float dan free float. Nah, kalau kita perhatikan atau menurut saya ini subjektif dari saya berdasarkan data ya. Ya ini free float-nya sudah cukup besar untuk real free float-nya udah cukup kecil. Kenapa? Karena dia udah collect lagi 5 juta lot dari publik. Dia udah collect lagi 5 juta lot dari publik. Terus pertanyaannya adalah, Pak Frans kok nggak naik gitu kan? Ya kita jangan berpikir terlalu polos. Kalau mereka kelihatan akumulasi terus langsung naik, ya itu mudah banget cari duit di market. Terus apa yang mereka mainkan, Frans? Yang mereka mainkan menurut saya adalah kesabaran Anda, kesabaran Bapak Ibu. Ingat, timing itu punyanya market. Kita tahu akumulasi, kita tahu bandar lagi ngumpulin. Tapi kalau bandarnya belum mau ngerek ya mau dikata apa gitu. Kecuali kita punya amount of money yang gede, kita HK sahamnya itu beda cerita. Cuma kalau kita retail ya udah kita pasrah aja gitu dengan kondisi seperti ini. Cuma kalau saya bilang ya ini GTSI ini salah satu contoh saham yang cukup menarik. GTSI yang cukup menarik. Di luar ada kasusnya segala macam, secara bandarmologi ini saham yang cukup menarik. Kayak gitu. Nah, tadi kita lanjut lagi, kita lihat lagi ada apa lagi tadi ya? Ada RSGK, saya jujur belum lihat. Yang katanya diakumulasi terus itu BEMAS katanya. BMHS ya. BMHS atau apa ya? Saya lupa. Itu katanya diakumulasi terus, tapi saya belum lihat jujur. Jadi nanti di next video mungkin. Lainnya saya belum tahu. UVCR skip, Bukalapak apalagi nunggu di 400. NICL ini juga skip. Ini saham enggak, ini kurang oke. Sama TAPG saya ingat saya yang cukup oke. Yang cukup oke itu TAPG, cuma agak lupa deh, harus dianalisa lebih dalam lagi. TAPG, tapi nanti deh TAPG saya liatin. Kayaknya bukan TAPG, NPGF yang cukup menarik. NPGF waktu itu di harga 120, sekarang berapa? 80 something ya. Oh, 90 something. Oke. Kayak gitu. Ini yang tadi TAPG sama NPGF jangan diasumsikan iya dulu ya, karena saya belum lihat data brokernya secara lengkap, secara mendetail. Kayak gitu. Cuma ya saya bahas yang saya ingat-ingat sedikit aja. Kayak gitu. Kayak GTSI kan saya ngikutin dan saya mention juga toh di grup Belajar Saham Plus. Makanya saya berani saya berani paparin di sini. Tapi kalau NPGF sama satunya itu TAPG itu saya belum dalemin broker summary-nya. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi begitulah kenapa saya berani beli saham MCOL. Dan ya tadi yang perlu Bapak Ibu tahu dan sadari bahwa saham IPO ya, ini konteks saham IPO yang bagus itu bukan saham IPO yang arah berkali-kali. Karena biasanya arah berkali-kali naiknya tidak bisa bertahan lama. Kayak gitu ya, ada lah yang bertahan lama kayak DCII, ETG itu mah ya mungkin outliernya lah 2 dari 100. Cuma ya yang lain biasanya kalau udah arah berkali-kali sisanya ya diguyur. Contohnya Oils, GPSO, ya kita bisa lihat sendiri lah contoh-contoh saham lainnya kayak gitu. Paling gitu dari saya, semoga bermanfaat. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, nanti saya jawab.
Atau kalau misalkan jawabannya cukup panjang, saya akan dalam bentuk video jawabnya ke Bapak Ibu. Kayak gitu. Videonya bisa di Instagram saya, Franciscus Wiguna atau Wiguna_investment. Atau bisa di YouTube ini kalau ternyata pertanyaannya cukup panjang dan jawaban dari pertanyaan itu juga panjang tentunya. Kayak gitu. Mungkin dari saya cukup, ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa Bapak Ibu semua di video WeTalk edisi selanjutnya. Thank you semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat berakhir pekan bagi yang berakhir pekan. Thank you.